Lebaran tinggal 2 hari lagi. Dimas dan keluarganya memutuskan mudik ke kampung halaman istrinya di Garut lewat jalur selatan. Bagi Dimas, ini pertama kalinya melewati jalur ini malam-malam. Ia tak terlalu akrab dengan daerah pegunungan dan hutan yang membentang di sepanjang jalan. Google Maps menunjukkan jalur tercepat, meskipun tidak banyak kendaraan lain yang melewatinya. Istrinya, Rani, sempat ragu. "Lewat Pangalengan aja, Mas. Jalurnya terang," sarannya. Tapi Dimas bersikeras, "Ini lebih cepat. Besok kita bisa istirahat seharian di rumah ibu." Mereka berangkat dari Bandung pukul 9 malam. Anak mereka, Tia, sudah tertidur di bangku belakang. Sementara lagu-lagu religi mengalun pelan di radio. Udara semakin dingin dan kabut mulai turun ketika mereka memasuki jalur hutan pinus. Lampu mobil menjadi satu-satunya penerang. Tiba-tiba Google Maps berputar arah. "Belok kanan di jalan kecil," gumam Dimas. Jalannya sempit dan berbatu, tapi terlihat masih bisa dilewati. Setelah 5 menit masuk jalan itu, sinyal hilang, GPS berhenti. Rani mulai gelisah, dan Dimas mencoba menenangkan. Namun, suasana makin aneh. Di tepi jalan, samar-samar terlihat wanita berpakaian putih berdiri membelakangi mereka. "Mas, itu siapa?" bisik Rani. Dimas memperlambat mobil, tapi saat menoleh ke kaca spion wanita itu, sudah tidak ada. Setelah melewati jalan berbatu itu, mobil mereka tiba di sebuah pertigaan. Arah ke kiri tampak lebih lebar, sementara ke kanan hanya berupa jalan setapak tertutup semak. Anehnya, tak ada petunjuk jalan, dan peta di ponsel masih menunjukkan tanda buffering. "Mas, balik aja ya," suara Rani lirih, tapi penuh tekanan. Dimas menghela napas. "Udah sejauh ini, kita ambil kiri aja. Kayaknya masih jalan utama." Begitu mobil bergerak ke kiri, jalan menurun tajam. Pepohonan makin rapat, seperti membentuk lorong. Kabut makin tebal, membuat jarak pandang tak sampai 5 meter. Suara jangkrik pun lenyap, digantikan keheningan mencekam. Radio mendadak berisik sendiri, seperti menangkap frekuensi asing. Lalu, mati total. "Ini jalan kok serem banget, Mas." Rani memeluk tubuhnya, dingin menusuk. Meskipun semua jendela tertutup, tiba-tiba dari balik kabut muncul bayangan hitam melintas cepat di depan mobil. Dimas refleks injak rem. Ban mobil selip sedikit, nyaris tergelincir. "Ada orang barusan," serunya. Namun saat mereka turun dan menyorot senter ke sekitar, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan pepohonan yang seolah bergerak sendiri. Tia terbangun di kursi belakang. "Ayah, ada yang panggil Tia tadi," suaranya dari luar. Rani menoleh dengan mata membesar. "Siapa yang panggil, Nak?" Tia menunjuk keluar jendela. "Itu nenek." Tapi mukanya hancur. Dimas langsung menyalakan mesin dan melajukan mobil pelan. Ia tak ingin berlama-lama di tempat itu. "Tia cuma ngigau," katanya mencoba tenang, meski tangannya gemetar di setir. Namun jalur yang mereka lewati semakin mencekam. Pohon-pohon terlihat seperti memiringkan batangnya, seolah menghalangi jalan. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan. Udara dingin merasuk ke tulang, meskipun AC mobil dimatikan sejak tadi. Rani memejamkan mata dan mulai membaca ayat kursi pelan-pelan. Tia hanya menatap kosong ke depan, tak bersuara lagi. Di tikungan berikutnya, Dimas kembali injak rem mendadak. Ada seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok perempuan tua dengan kain jarik dan kebaya lusuh. Rambutnya panjang dan berantakan, wajahnya tertunduk. "Bu, minggir Bu!" teriak Dimas sambil menyalakan klakson. Tapi wanita itu tak bergerak. Dimas turun, mendekati pelan. Namun ketika jarak tinggal 2 meter, sosok itu mendongak. Wajahnya rata, tak ada mata, hidung,
atau mulut, hanya kulit pucat yang mengelupas. Dimas terpaku, tapi sosok itu mendadak melayang ke arahnya dengan kecepatan tak masuk akal. Dimas berteriak dan berlari kembali ke mobil. Ia tancap gas tanpa menoleh lagi. Rani panik, menggenggam tangan Tia yang kini menangis. "Mas, ini jalan apaan sih? Kok nggak ada habisnya?" Dimas melirik spion tak ada apa-apa. Tapi ketika menoleh sekilas ke kursi belakang, sosok wanita tua tadi duduk di samping Tia. Jantung Dimas nyaris berhenti. Ia menoleh lebih lama ke kursi belakang kosong. Hanya Tia yang kini menunduk, menggenggam bonekanya erat-erat. Rani memeluk putrinya. "Tia, kenapa nak?" Tia menjawab pelan. Nenek tadi bisik di kuping Tia, dia mau ikut pulang. "Cukup, jangan diomongin lagi," bentak Dimas sambil mempercepat laju mobil. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara luar begitu menusuk. Jalanan mulai menanjak. Anehnya, mereka seperti mengelilingi tempat yang sama. Rani memperhatikan pohon besar dengan ranting menjuntai seperti tangan. Dan ia yakin mereka baru saja lewat situ beberapa menit lalu. "Mas, kita muter-muter di tempat yang sama." Dimas mencoba tetap rasional. "Mungkin cuma mirip." "Enggak. Lihat itu." Rani menunjuk ke batu besar di pinggir jalan dengan tanda silang merah. Tia sempat menunjuknya juga tadi. Ini bukan kebetulan. Mobil berhenti. Dimas keluar dan berjalan ke arah batu. Saat disentuh, batu itu terasa hangat. Aneh untuk malam sedingin ini. Ia melirik ke arah hutan. Dan di sana, puluhan mata merah menatapnya dari balik semak-semak. Tiba-tiba, suara tertawa kecil menggema. Wanita pelan, seperti menyatu dengan angin. Dimas mundur perlahan. Begitu masuk mobil, ia langsung tancap gas. Tapi jalanan kini berubah. Tidak lagi berbatu, melainkan tanah merah, licin, dan penuh jejak kaki manusia menuju kegelapan lebih pekat. Ban mobil selip beberapa kali saat melaju di atas tanah merah yang basah dan licin. Dimas memegang setir erat. Matanya terus waspada. Jalanan semakin sempit, pepohonan seperti menutup langit. Tidak ada sinar bulan, hanya lampu mobil yang menembus kabut tipis. Tia mulai merengek. "Ayah, Tia nggak suka tempat ini." Rani mencoba menenangkan anaknya sambil berusaha tetap tegar. Tapi di dalam hatinya, rasa takut sudah menumpuk. Ia pun terus membaca doa-doa. Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak. Di depan, ada sebatang pohon besar tumbang melintang. Dimas turun, menyenter sekeliling. Anehnya, batang pohon itu tak tampak bekas patah, seolah tumbuh begitu saja melintang ke jalan. Saat Dimas menatap lebih dekat, ia terdiam. Di batang pohon itu terukir wajah-wajah manusia. Ada yang tersenyum, menangis, bahkan menjerit. Wajah-wajah itu tampak hidup. Salah satu dari mereka membuka mata dan menatap langsung ke arah Dimas. "Mas, ayo se, ene," teriak Rani dari dalam mobil. Dimas panik, melompat kembali ke dalam dan memundurkan mobil. Tapi saat hendak berbalik arah jalan di belakang, sudah tertutup kabut tebal, putih seperti kapas, namun menelan cahaya lampu sepenuhnya. Dari dalam kabut muncul bayangan Beanggen berjalan dengan langkah lambat dan suara menyeret kaki. "Ya Allah," Dimas bergumam. Tubuhnya gemetar, dan di tengah kabut itu berdiri sosok tinggi, bertanduk dengan mulut lebar hingga ke pipi. Makhluk itu berdiri tegak, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya hitam legam, kulitnya tampak kasar seperti arang terbakar. Dua tanduk mencuat dari dahinya, dan mulutnya menganga, memperlihatkan deretan gigi runcing yang memantulkan cahaya lampu mobil. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Dimas dan keluarganya. "Astagfirullah, apa itu?" Suara Rani tercekat.
Tubuhnya menggigil. Dimas gemetar saat mencoba memundurkan mobil perlahan. Tapi makhluk itu tak bergeming. Justru sosok-sosok lain mulai muncul dari balik kabut, berjalan perlahan dengan kepala tertunduk, mengenakan kain kafan dan wajah pucat tak bernyawa. Tia menjerit. Itu orang-orang mati, ayah. Mereka manggil Tia. Tiba-tiba, semua pintu mobil terkunci sendiri. Alarm berbunyi pendek. Lampu-lampu interior berkedip-kedip. Radio yang tadinya mati, kini hidup dan memutar suara-suara tangisan, jeritan, lalu gumaman doa-doa terbalik. Makhluk bertanduk itu melangkah mendekat. Satu langkah membuat tanah bergetar. Dimas tak bisa bergerak. Rani menutup mata sambil memeluk Tia erat-erat. Lalu, sesosok lelaki tua berjubah putih muncul dari balik pepohonan. Ia membawa tongkat kayu dan berjalan ke tengah jalan, mengangkat tangan ke arah makhluk itu. Pergi kalian, mereka bukan tumbal kalian. Suara lelaki itu menggema. Makhluk-makhluk itu mundur, menggeram marah. Makhluk bertanduk menatap tajam ke arah mereka, lalu menghilang bersama kabut. Pintu mobil terbuka kembali. Dimas terengah. Si lelaki tua berdiri di samping jendela, menatapnya tajam. Kalian salah jalan, ini jalur lama, tempat arwah penasaran bersemayam. Dimas menatap lelaki tua itu dengan mata membelalak. Napasnya masih belum teratur. Tetapi, ini jalur dari Google Maps. Orang tua itu menggeleng perlahan. Kalian bukan yang pertama tersesat di sini. Banyak yang tak kembali. Jalur ini sudah dikutuk sejak dulu. Rani turun dari mobil, masih memeluk Tia yang menggigil. Kutukan apa, Pak? Lelaki itu menunduk. Puluhan tahun lalu, jalan ini dibangun di atas kuburan massal. Banyak jenazah tidak sempat dipindahkan. Arwah mereka marah. Setiap malam tertentu, terutama menjelang Lebaran, jalan ini terbuka sendiri, menarik orang-orang yang hatinya gelisah. Dimas menelan ludah. Lalu kenapa kami? Karena kalian menyimpan kegelisahan. Terburu-buru, tak ikhlas. Jalur ini mencium itu, ucap lelaki tua itu lirih. Ia lalu mengetukap mobil 3 kali dengan tongkatnya. Ikuti aku sebelum jalan ini menutup dan kalian selamanya tinggal di sini. Mereka mengikuti lelaki itu masuk ke jalur sempit, memutar arah. Jalan itu nyaris tak terlihat, tertutup ranting dan akar. Anehnya, setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah sesuatu menahan mobil mereka untuk tidak keluar. Di kiri dan kanan, bayangan-bayangan muncul dan menghilang. Sesekali terdengar tawa pelan atau suara tangis bayi dari semak-semak. Tia berbisik, "Ayah, mereka masih ngikutin." Dimas menggenggam setir lebih erat. Hatinya kini penuh doa. Ia sadar, ini bukan lagi soal mudik tapi soal nyawa. Setelah menempuh jalan sempit sekitar 15 menit, mobil tiba di sebuah celah antara 2 batu besar yang menjulang tinggi. Lelaki tua itu berhenti di depan batu, mengetuknya 3 kali dengan tongkat, lalu berdoa dengan suara dalam dan asing. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti seluruh area. Udara menjadi sangat dingin. Dari balik kabut, tampak samar-samar gerbang tua dari kayu lapuk. Di atasnya terukir aksara kuno. "Itu gerbang arwah," ujar si lelaki tua lirih. "Kalian harus melewatinya tanpa bicara. Jika ada yang memanggil nama kalian, jangan jawab." Sekalipun Dimas dan Rani saling pandang, Tia makin erat memeluk bonekanya. Dengan hati-hati, mereka melajukan mobil melewati gerbang. Begitu melewati, suara-suara aneh mulai terdengar. Terdengar seperti suara ibu memanggil anaknya. Lalu suara Dimas sendiri, seperti memanggil dari kejauhan. "Dimas, telung aku." Dimas gemetar. "Itu suara aku, jangan jawab," bentak si lelaki tua dari luar mobil. Namun Tia tiba-tiba menoleh ke belakang. "Ibu,
Rani cepat-cepat menutup telinga anaknya. Tapi dari kaca spion, Dimas melihat sosok wanita berjubah putih, merangkak di belakang mobil, mulutnya robek, dan matanya meneteskan darah hitam. Lampu mobil mulai redup. Mesin bergetar. Gerbang di belakang mulai menutup sendiri, menimbulkan suara decitan panjang, seakan dunia nyata menjauh. Dan tepat sebelum pintu itu tertutup, seseorang berbisik dari dalam mobil, "Aku ikut kalian pulang." Mobil kembali melaju di jalanan berbatu, meninggalkan gerbang arwah yang perlahan menghilang di balik kabut. Dimas menatap spion berkali-kali, mencoba memastikan tak ada lagi yang mengikuti mereka. Tapi firasatnya berkata lain. Rani merapatkan jaket ke tubuh Tia yang mulai lemas. "Nak, kamu gak apa-apa?" Tia tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan mata kosong. "Dia ikut," bisik Tia. Dimas langsung menoleh ke bangku belakang. Kosong. Tapi hawa dingin terasa berbeda. Udara di dalam mobil tiba-tiba berembun. Kaca depan mulai dipenuhi uap. Radio kembali hidup, tapi kali ini bukan suara tangisan, melainkan suara napas berat, seperti seseorang duduk di antara mereka. Rani menjerit pelan. "Mas, lihat, di depan." Di jalan yang seharusnya kembali normal, berdiri seorang wanita muda, mengenakan baju putih lusuh, dan rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya berlumuran tanah. Ia berdiri diam, tepat di tengah jalan. Dimas mencoba berbelok menghindar, tapi jalan terlalu sempit. Ia tak punya pilihan selain menerobos langsung ke arah wanita itu. Begitu mobil melewati titik itu, tubuh wanita itu lenyap tapi seketika. Aroma tanah basah memenuhi seluruh kabin. Tia menangis tiba-tiba, memegang tengkuknya. "Sakit. Yah, ada yang cakar, Tia." Dimas menghentikan mobil. Saat Rani membuka baju Tia, ada bekas 5 jari panjang dan hitam di kulit leher anaknya. Dan dari ventilasi AC, suara berbisik terdengar jelas, "Bawa aku sampai rumah." Akhirnya, setelah 3 jam tersesat dalam teror, mobil Dimas keluar dari jalur hutan dan sampai di jalan desa. Warga sekitar terlihat sedang menyiapkan takbiran. Suasana kembali ramai dan hangat, seolah tak ada yang aneh. Dimas menghentikan mobil di depan rumah orang tua Rani. Mertuanya keluar menyambut dengan senyum lega. Tapi Rani hanya bisa memaksakan tawa. Hati mereka masih dicekam ketakutan. Setelah masuk rumah, Tia segera dibaringkan. Tubuhnya panas dan matanya sulit diajak bicara. Ia terus menggumam, "Jangan ganggu, jangan ganggu." Rani menangis di pelukan ibunya. "Bu, tadi kami lihat hal-hal aneh. Kami lewat jalur yang bukan jalur." Dimas berusaha tetap tenang. Tapi saat ia ke kamar mandi untuk cuci muka, ia terkejut melihat bayangan wanita berdiri di belakangnya di cermin. Rambut panjang, tubuh basah oleh lumpur, dan mata penuh kebencian. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Malam itu, suara-suara langkah terdengar dari atap. Ketukan dari balik dinding, dan kamar Tia terkunci dari dalam. Saat Dimas mendobrak masuk, ia melihat Tia berdiri menghadap tembok, membelakangi mereka. Tubuhnya gemetar. Di tembok itu tertulis dengan darah, "Kalian tak diizinkan pulang sendiri." Tia menoleh, tapi bukan Tia. Wajahnya berubah pucat, matanya hitam legam. Ia membuka mulut dan berkata dengan suara berat, "Satu harus tinggal." Rani menjerit histeris. Dimas segera memeluk tubuh Tia yang dingin dan keras seperti batu. Mata Tia tetap hitam, mulutnya menyeringai lebar. "Keluar kau dari tubuh anakku," bentak Dimas, gemetar tapi marah. Ia mulai membaca ayat-ayat suci, menggenggam kepala Tia dengan tangan penuh doa. Tubuh Tia menggeliat hebat. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam.
Suara-suara dari dinding mulai menggema kembali, tangisan, tawa, jeritan, seakan semua arwah yang tertinggal di jalur itu kini memenuhi rumah mereka. Tiba-tiba, pintu depan terbuka sendiri. Angin malam masuk membawa aroma tanah dan darah. Di ambang pintu, berdiri sosok wanita berjubah putih, wajahnya hancur dan penuh cacing. Sambil menunjuk ke arah Tia, "Dia milikku, kalian, hutang, nyawa." Lelaki tua yang mereka temui di jalur itu mendadak muncul dari balik kegelapan. Ia melangkah masuk dengan tongkatnya dan berdiri di depan sosok itu. "Kau tak bisa ambil yang bukan milikmu." Wanita itu meraung keras. Dinding rumah bergetar, semua lampu pecah bersamaan. Lalu lelaki tua menghunus sebilah keris kecil dari balik jubahnya. Ia menorehkan luka kecil di telapak tangan Dimas dan menekankan darah itu ke ubun-ubun Tia. "Pilih satu," bentak arwah itu. "Kalau bukan anakmu, maka ayahnya." Semua menahan napas. Dimas menatap anaknya. "Kalau harus aku, ambil aku, tapi lepaskan anakku." Begitu Dimas mengucap penyerahan dirinya, hawa dingin menghilang seketika. Sosok wanita itu menatapnya tajam. Mulutnya terbuka hingga ke telinga. Ia melayang perlahan mendekat. Tangan hitam berbau tanah kubur mengarah ke dada Dimas. Rani berteriak, memeluk tubuh suaminya dari belakang. "Jangan, ambil aku saja." Tapi lelaki tua segera mengayunkan tongkatnya, membentuk lingkaran cahaya di lantai. "Tidak, ini bukan tentang tumbal. Ini tentang keikhlasan." Arwah-arwah itu terjebak karena kematian mereka tak diikhlaskan. Lelaki tua membaca doa-doa dengan suara menggetarkan. Cahaya dari lingkaran itu semakin terang, menyilaukan. Sosok wanita hancur itu menjerit kesakitan, mulai terbakar oleh cahaya yang muncul dari lantai. Wajah-wajah lain muncul dari tembok dan langit-langit, melolong penuh derita. Lalu satu persatu lenyap di telan cahaya. Tia ambruk ke pelukan ibunya. Matanya kembali normal, tubuhnya hangat. Lelaki tua itu mengusap peluh. "Sudah selesai, tapi ingat, jangan pernah lewat jalur itu lagi. Jalur itu hanya muncul untuk mereka yang lalai, yang lupa bersyukur, dan lupa berpamitan." Sebelum mereka sempat bertanya lebih banyak, lelaki tua itu sudah hilang di balik gelap malam. Tak ada jejak, tak ada suara. Dimas memeluk istri dan anaknya. Dalam hatinya, ia bersumpah, tahun depan mereka akan mudik siang hari, lewat jalur biasa, dan tak akan tergesa-gesa lagi. Pagi hari menjelang Lebaran, suasana rumah mertua Dimas kembali hangat. Tia mulai bermain. Sudah jauh lebih ceria. Namun setiap kali lewat dekat kaca jendela, ia masih menoleh cepat, seolah merasa ada yang mengawasi dari luar. Rani membersihkan kamar, membakar dupa, dan menyiram air mawar di sudut ruangan. Mengikuti saran ibunya, "Biar tenang yang masih nyangkut," kata sang ibu. Dimas iseng membuka Google Maps, mencoba menelusuri kembali jalur yang mereka lewati semalam. Namun, tak ada jejaknya. Jalan itu tak ada di peta. Bahkan, ketika ia zoom out hingga seluruh peta Garut Selatan terbuka, jalan yang ia kenal semalam seperti tak pernah eksis. Ia bertanya ke beberapa warga, mereka semua memberi jawaban sama. "Di sini nggak ada jalan lewat hutan pinus malam-malam, Kang. Apalagi pertigaan ke Tanah Merah. Nggak pernah ada." Wajah Dimas pucat. Malam harinya, setelah takbir berkumandang, Dimas keluar sebentar untuk mencari udara segar. Ia menoleh ke arah jalan di ujung desa dan matanya menangkap sosok berjubah putih berdiri di bawah pohon, menatapnya. Tapi kali ini, sosok itu hanya diam, lalu berbalik dan berjalan masuk ke kegelapan. Dan dari kejauhan, samar terdengar bisikan, "Kami tak butuh tumbal lagi untuk sekarang."
Dimas merapatkan jaketnya. Ia kembali masuk rumah, memeluk Tia dan Rani lebih erat dari sebelumnya, karena ia tahu mereka belum benar-benar bebas.